Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Tema Gorontalo. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu sebuah kisah yang berjudul Pendaki. Dan sebelum kita lanjut, tekan dulu tombol like video ini, dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini, dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita lanjut ke ceritanya. Tiba-tiba Panji dan Rido berdiri di depan musola dengan nafas ngos-ngosan. Aku langsung menyuruhnya duduk di teras musola dan memberikan mereka minum air putih yang masih tersisa di ransel kami. "Kalian pergi kemana?" kataku. "Aku tadi hampir dapat ayamnya, tapi gara-gara si Rido nih ngagetin aku dari belakang. Ayamnya malah lari ke persawahan. Aku mengejar si Panji nih sampai di sebuah persawahan. Oh iya, kalian kok bisa di sini?" "Kami sampai ke sini karena mengikuti kalian juga tadi. Tadi kita berdua setelah sampai di persawahan itu, kita bertemu kakek tua yang membawa kayu bakar. Sepertinya dia baru keluar dari hutan. Orang tua itu yang mengajak kami ke kampung ini." "Terus kakek itu kemana?" "Kakek sialan itu tadi mengajak kita berdua ke rumahnya. Tiba-tiba dia ngasih minum air tapi di dalam gelasnya banyak banget belatungnya. Memang gila si kakek itu." "Iya, masa kita disuruh minum air yang ada belatungnya? Mana bau lagi. Aku aja hampir muntah tadi. Kita berdua menolak. Kakek itu malah marah-marah ke kita dan katanya mau menjadikan kami cucunya. Memang gila itu kakek sialan. Untung kita berdua pura-pura mau ke toilet yang ada di luar rumahnya dan langsung lari." "Terus gimana? Kalian dikejar gak?" "Enggak, kakek itu tidak mengejar, tapi malah berteriak ke kita dengan suara yang sangat seram. Aku lihat wajahnya juga seketika berubah menjadi seram dan muncul tanduk dari kepalanya. Makanya kita berdua lari dan mendengar suara azan dari musola ini." "Iya Cok, tapi kalau kita sampai ketangkap, aku pukul si kakek itu. Kalau kalian gak ketemu orang gila kan di sini?" "Enggak, tapi kayak aneh aja di kampung ini. Sebenarnya apa sih yang terjadi di sini? Kalian lihat orang-orang di kampung ini gak? Kelakuannya agak aneh." "Iya, memang agak aneh juga. Kenapa di sini ada perkampungan? Terus bagaimana ini? Kita balik aja ke tempat tadi. Kita kembali lanjutkan mendakinya." "Iya, besok pagi kita lanjutkan pendakian. Kan Rido sama Panji sudah ketemu. Kalian berempat lanjutkan saja mendaki. Aku mau lihat-lihat kampung ini. Di sini cewek-ceweknya cantik-cantik dan manis banget. Minimal aku dapat satulah nanti. Hehe," kata Panji sambil tersenyum. "Lah, kamu kok gitu? Rencana kita kan untuk mendaki, bukan malah cari cewek." "Udahlah, nanti aku balik ke parkiran kok. Orang sini pasti tahu jalan ke parkiran tempat awal kita mendaki. Nanti aku tanya sama mereka." "Kamu jangan buat masalah deh Panji. Nanti kalau kamu dikira orang jahat di kampung ini bagaimana?" "Kalian jangan khawatir. Aku bisa jaga diri kok. Kalau ketemu sama kakek itu lagi, lihat nih aku bawa apa," sambil mengeluarkan sebilah pisau dari ranselnya. "Kamu jangan nekat deh Panji." "Enggak kok, ini cuma buat nakutin orang aja kalau mereka berani macam-macam sama aku," katanya dengan nada sombong. Tiba-tiba di tengah percakapan kami, bapak yang menjadi marbot di musola itu tiba-tiba keluar dan memotong pembicaraan kami. "Assalamualaikum." Kami langsung serentak menjawab, "Waalaikumsalam. Maaf karena telah mengganggu percakapan kalian," katanya sambil tersenyum. Bapak ini tampak ramah sekali kepada kami. Setiap beliau berbicara wajahnya selalu tersenyum. "Iya Pak, tidak apa-apa. Ayo kalian duduk dulu di sini," mengajak kita duduk di teras musola. Kami semua langsung duduk di teras musola. Rido dan Panji kemudian membuka sepatu mereka dan pergi cuci muka di tempat wudhu. "Kalian dari mana?" "Kami pendaki Pak. Kami semua bukan dari kampung ini Pak." "Oh,
Begitu. Terus kenapa kalian bisa sampai ke kampung ini? Teman kami tadi mengejar ayam di hutan. Kemudian tiba-tiba kami sampai ke kampung ini, Pak. Ayam hutan hijau ya? Iya, Pak. Kok Bapak bisa tahu ya? Kalian bisa sampai ke kampung ini karena ulah kalian sendiri yang tidak mematuhi aturan. Ayam hutan hijau itu harusnya jangan kalian kejar. Kenapa, Pak? Itu milik kakek tua yang tinggal di ujung kampung ini. Aku heran mendengar kata-kata beliau. Apakah itu milik kakek yang diceritakan oleh Panji dan Rido? Kalau begitu, kalian cepatlah keluar dari kampung ini sebelum petaka menghampiri kalian. Itulah kata-kata dari Bapak Marbot itu. Kemudian bapak itu masuk kembali ke dalam musola. Pak, tunggu dulu. Maksud bapak itu apa? Pak, keluar dari mana, Pak? Rido terus memanggil bapak itu. Bapak itu masuk ke musola seketika langsung menghilang. Rido kemudian masuk ke musola itu untuk mengejar Bapak Marbot, tetapi tidak menemukannya. Kami merasa takut dengan perkataan beliau dan memutuskan untuk meninggalkan kampung ini besok pagi-pagi. Pokoknya besok pagi kita harus keluar dari kampung ini dan melanjutkan mendaki walaupun kita cuma menginap semalam, kataku dengan tegas. Kalian pergi saja duluan. Aku intinya tidak akan melanjutkan pendakian. Aku akan tunggu kalian nanti di parkiran motor. Sebaiknya kita jangan melanjutkan pendakian, Ron. Bekal kita juga sudah menipis. Kita pulang saja. Iya, Cok, kita pulang saja. Aku sudah gak nyaman di kampung ini. Aku pengen cepat-cepat pulang. Tapi bagaimana cara kita pulang? Kita tidak tahu kita ada di kampung apa ini. Ya udah, besok kita tanyakan kembali orang-orang di kampung ini. Siapa tahu bisa membantu kita untuk pulang. Menurut aku, kita pulang lewat hutan saja seperti kemarin. Perasaan aku tidak enak kalau kita pulang lewat jalan raya. Terserah kalian mau pulang lewat mana. Intinya aku akan pulang belakangan. Minimal nginap semalam lagi lah. Kamu apa-apaan sih, Panji? Kami berempat pun berdebat dengan Panji yang ngotot mau berlama-lama di kampung ini. Setelah kami berdebat lama dengan Panji, akhirnya Panji setuju untuk pergi besok pagi meninggalkan kampung ini. Kemudian Rido dan Panji makan nasi yang masih tersisa karena katanya mereka belum makan dari tadi. Setelah makan, kami menunggu Isya untuk kembali sholat. Tetapi sudah lebih dari 2 jam kami menunggu. Marbot musola itu tidak kunjung kembali. Tiba-tiba semua lampu di desa itu mati. Aku takut nih. Kita masuk ke dalam tenda aja yuk, kata Iqbal dengan ketakutan. Ayo, kita masuk saja. Di sini juga dingin. Rido dan Panji kemudian membangun tenda dan kami langsung masuk ke dalam tenda untuk tidur. Kami semua tertidur lelap. Kemudian aku tiba-tiba kebelet kencing. Aku membangunkan Daniel untuk menemaniku ke toilet di musola. Nil, bangun Nil. Temanin aku kencing dong. Kamu ajakin Iqbal saja. Aku ngantuk. Aku kemudian menggerakkan tubuh Iqbal untuk membangunkannya, tetapi dia juga tidak mau. Akhirnya aku keluar sendirian. Aku membuka pintu tenda dan mengeluarkan kepala untuk melihat area sekitar. Di luar benar-benar terlihat sepi sunyi. Aku kemudian memberanikan diri keluar sendiri. Aku berjalan tanpa sepatu menuju ke toilet masjid yang ada di sebelah kiri bangunan masjid itu. Tiba-tiba suara kakek tua yang menyeramkan memanggil namaku. Nak, nak, kesini nak, kata yang sangat menyeramkan itu datang dari arah belakang musola itu. Tidak berpikir panjang, aku langsung berlari masuk ke dalam tenda lagi. Tidak peduli apakah aku akan kencing di celana. Intinya, aku harus masuk ke dalam tenda. Setelah masuk, aku langsung menutup pintu tenda. Kemudian aku langsung memakai sleeping bag. Terasa badanku bergetar ketakutan. Daniel yang berada di sampingku terbangun. Kamu kenapa, Ron? Katanya sambil memegang bahuku. Kakek-kakek itu datang lagi, Cok, kataku sambil mulut bergetar. Sebaiknya kamu jangan keluar, Nil. Kita tidur saja. Di saat itu, aku berharap pagi segera datang karena sudah tidak kuat dan takut terhadap keadaan yang ada di kampung ini.
Dengan keadaan takut, akhirnya aku tidur dan tiba-tiba aku terbangun sudah pagi. Aku melihat Daniel dan Iqbal sudah tidak ada di dalam tenda. Kemudian aku keluar dari tenda dan melihat mereka berempat sedang membuat makanan untuk kami sarapan. "Nih, minum kopi dulu, Ron." Tiba-tiba Rido menyodorkan segelas kopi hangat kepadaku. "Kamu tidur nyenyak banget, Ron. Sampai aku gak tega bangunin kamu." "Iya nih, aku juga gak sadar kalau kalian juga sudah keluar dari tenda. Saking nyenyaknya aku," kata Daniel. "Kamu tadi malam ketakutan, Ron. Kenapa?" "Sudahlah, jangan dibahas. Aku lebih memilih untuk tidak menceritakan hal yang terjadi semalam kepada mereka semua." Setelah makanannya siap, kami kemudian sarapan pagi di halaman musola itu. Hari kedua di kampung misterius. "Nil, minta rokokmu dong. Punyaku sudah habis nih," kata Panji kepada Daniel. Sehabis sarapan memang paling enak buat merokok. "Nih, kamu bisanya minta doang, gak berani beli." "Ya udah, nanti kalau kita ketemu warung aku beli deh." "Memangnya berani kamu belanja di kampung ini?" "Emangnya kenapa? Apa yang salah? Kita kan mau beli, bukan mencuri. Di kampung ini semua orangnya aneh-aneh, Cok." "Gak peduli aku. Intinya di kampung ini ceweknya cantik-cantik." "Udahlah, kamu jangan pikirin itu lagi. Ayo cepat beresin peralatan makannya. Kita harus cepat-cepat keluar dari desa ini." Kami kemudian membereskan peralatan makan dan melipat tenda. Setelah itu, kami langsung keluar dari halaman musola. "Jadi kita akan pergi kemana nih?" "Kita tanya bapak yang kemarin saja. Kamu masih ingat rumahnya gak, Nil?" "Iya masih." Kami kemudian berjalan menuju jalan tempat kami bertanya kepada bapak-bapak yang kemarin. Betapa terkejutnya kami. Kami melihat bapak yang kemarin masih melakukan kegiatan yang sama persis yang dia lakukan kemarin. Hal itu membuat aku langsung mengurungkan niat untuk bertanya kepada bapak-bapak itu. "Kita jalan aja yuk, jangan bertanya di sini," kataku dengan ekspresi takut. "Emangnya kenapa? Kamu gak lihat tingkah bapak itu dari kemarin masih seperti itu? Masa sih dari kemarin seperti itu gak berubah?" "Iya beneran, kita terus aja jalan ya." Kami terus berjalan di sepanjang gang kampung itu. Angin sepoi-sepoi, bau udara yang sedikit seperti bau menyan, membuat suasana semakin membuatku merinding. Setelah berjalan beberapa meter dari bapak yang tadi, kami kemudian melihat bapak marbot musola yang sedang berdiri di pinggiran gang. Pakaiannya masih menggunakan jubah putih seperti tadi malam. Sepertinya dia memang sengaja menunggu kami. "Kalian mau kemana?" Seperti biasa dengan nada halus dan ekspresi senyum. "Kami mau pulang, Pak. Tetapi kami bingung mau lewat mana. Kami tidak tahu kampung apa ini." "Jadi kalian mau pulang ya? Kalian ini berada di kampung Anjani." "Kampung Anjani, Pak?" Aku langsung teringat dengan nama Ratu Jin yang ada di Gunung Samalas yang bernama Dewi Anjani. Aku sudah menduga kalau ini bukanlah dunia nyata, tapi ini dunia gaib milik Ratu Dewi Anjani. "Iya, kampung ini bukan kampung seperti dunia kalian. Bila kalian ingin pulang ke rumah, kalian semua tinggal jalan melewati hutan tempat kalian masuk kemarin. Kemudian kalian harus cari batu besar dan memutarnya sebanyak 3 kali. Kemudian ucapkan salam." "Memangnya kita nggak bisa ya pulang pakai ojek lewat jalan raya dari sini, Pak?" "Tidak bisa. Jalan satu-satunya adalah dengan yang Bapak tadi bilang. Ingat, kalian semuanya harus keluar. Bilang dari rombongan kalian ini ada yang tidak keluar, maka kalian akan terjebak di kampung ini selamanya." "Mana mungkin kayak gitu, Pak. Kita tinggal naik ojek aja terus pulang. Kalian jangan percaya sama bapak ini. Dia pasti bohong. Mana ada yang namanya dunia gaib. Jaga bicaramu, Panji," kataku. Terserah kalian mau percaya atau tidak. Intinya, bapak sudah mencoba membantu. Dan ingat satu hal lagi. Bila kalian masih di sini melewati 3 hari,
kalian tidak akan menemukan batu besar yang ada di hutan itu lagi. Kenapa, Pak? Aku jadi takut nih. Sudah ya, Bapak pergi dulu. Sambil tersenyum bapak itu pergi meninggalkan kita. Kalian jangan mau ditipu daya sama bapak-bapak. Memangnya ini kampung apa? Mana mungkin ada batu ajaib yang putar 3 kali bisa membawa kita pulang. Mana mungkin aku percaya hal gituan. Palingan ini kita lagi dikerjain. Kita lagi di prank ini. Mungkin sebentar lagi ada kamera yang keluar dan semua orang di sini itu acting. Pantas saja cewek-ceweknya cantik. Itu pasti kru acara ini. Kamu sudah gila ya? Pakai dong otak kamu. Mana ada orangnya prank sebesar ini. Terus kamu gak ingat sama kakek kemarin yang tiba-tiba berubah mukanya menjadi seram? Sudahlah Panji, ayo ikut kami ke hutan. Kita cari batu yang kemarin. Pokoknya kalau sampai gara-gara kamu kita nggak bisa keluar dari sini, awas aja kamu. Awas apa? Mau mukul? Sini kalau berani. Sudah, ayo jalan. Aku menarik tangan Panji agar mau jalan, tetapi katanya dia akan berjalan di belakang Iqbal. Kami terus lurus sampai kami tiba di rumah pertama di ujung desa. Kemudian kami berjalan lagi sampai bertemu area persawahan. Kami berjalan di pematang sawah dengan berhati-hati. Kami pun sampai di pinggiran hutan yang kemarin. Kemudian kami berhenti sejenak untuk minum air putih karena haus. Kami pun tidak sadar sama sekali kalau ternyata Panji tidak ada di belakang kami. Panji di mana, Bal? Tadi kan ada di belakangmu. Iya, tadi di belakang aku. Kok nggak ada ya? Jancuk, memang si Panji ini menyusahkan kita saja. Dia pasti berencana untuk pergi merayu cewek-cewek dan menunggu kita di parkiran motor sesuai rencananya kemarin. Jadi gimana nih? Kalau kita tidak keluar dengan lengkap dari kampung ini, kita tidak akan bisa keluar. Kita tinggalin aja si Panji itu di sini. Aku juga sebenarnya nggak terlalu percaya sama bapak itu. Coba kita ikutin aja jalan kemarin. Kita kan tinggal lurus aja naik melewati hutan ini sampai ketemu jalur pendakian yang kemarin. Ya juga sih. Coba kita jalan saja dulu. Terutama kita cari batu besar yang kemarin yang sebagai patokan. Oke deh, ayo. Kami berempat kemudian melanjutkan perjalanan dan meninggalkan Panji. Kami lurus dengan mengingat jalan yang kami lewati kemarin. Sudah 2 jam kami berjalan, tapi tak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya kami berjalan sudah jauh sekali sampai kami kelelahan. Sepertinya memang benar, kami tidak bisa keluar dari hutan ini. Bagaimana nih? Kita tak kunjung menemukan jalur pendakian itu. Rasanya juga kita sudah sering melihat pohon-pohon ini. Sepertinya kita sudah melewatinya beberapa kali. Nih, coba lihat pohon mahoni ini. Tadi kan kita sudah melewatinya. Kenapa kita melewatinya lagi nih? Iya juga ya. Kok bisa? Sepertinya perkataan Bapak Marbot itu benar. Kita memang terjebak di sini. Tuh kan, kita harus cari Panji ini supaya kita bisa keluar dari sini. Tetapi kita sudah jauh dari perkampungan itu. Dan kita juga sudah capek nih. Air minum juga tinggal sedikit. Ya udah, biar aku yang cari. Tapi salah satu dari kalian ikut sama aku mencarinya. Kamu aja yang ikut, Dok. Biar aku yang tunggu di sini sama Iqbal. Gak berani ah. Aku takut masuk kampung itu lagi. Kami bertiga akhirnya melakukan sweet. Dan yang kena akhirnya aku. Mau gak mau, aku sama Daniel pergi untuk mencari Panji. Kemudian Rido dan Iqbal menunggu di pinggiran hutan. Kami berdua cuma membawa 1 ransel, punyaku, yang isinya paling lengkap dari ransel kami bertiga untuk jaga-jaga. Kalau sampai malam kita berdua belum menemukan Panji, kalian tetap tunggu di sini ya. Kalian berdua bangun tenda saja di sini sampai kita kembali, kataku kepada Rido dan Iqbal. Oke, siap. Semoga cepat ketemu si kampret itu. Ayo cepat Ron, kita masih punya waktu sampai besok karena kita sudah 2 hari di sini. Kemudian kami berdua segera menyusul Panji yang entah kemana perginya. Aku melihat ke langit. Matahari terasa sangat panas, mungkin sekitar jam 10-an.
Aku dan Daniel kemudian sampai di rumah pertama di kampung Anjani. Seperti biasanya, aku melihat aktivitas warga yang terus diulang-ulang. Aku dan Daniel kemudian mencari ke bagian musola yang kemarin tetapi tidak menemukannya. Kemudian kami mencari ke arah timur perkampungan sambil berlari. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola yang tadi. Kami berhenti di depan musola. Bukannya ini musola yang tadi ya? Kok bisa ada di sini? Mungkin bangunan musola ini kembar kali. Makanya sama persis. Iya kali. Ayo jalan lagi. Kami kembali melanjutkan perjalanan dengan sesekali berlari kecil. Tak lama kemudian kami kembali menemukan musola. Dari sini kami mulai sadar kalau ternyata kita juga melakukan hal yang berulang-ulang, sama seperti yang masyarakat kampung ini lakukan. Baik teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Bagaimana menurut kalian tentang kisah ini? Tulis komentar kalian di kolom komentar. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel ini, Tema Gorontalo.